Percikan-percikan cinta, smooth banget gitu, gak ada yang terasa dipaksakan atau tiba-tiba muncul aja entah dari mana. Desain dengan tema cheerful minimalis. Kok subscriber gue berkurang? Sangat tidak terduga. Nya tipis-tipis, kur aja 27 koleksi pribadi. Tet, tet, tet. Halo Book Lovers, bersama gue Rio. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas novel ini, Harry Potter dan Tahanan Azkaban. Atau Tawanan Azkaban, tawanan. Sama sih arti katanya, tapi ya kurang lebih kayak gitulah. Nah, ini adalah buku ketiga dari series Harry Potter. Dan kita langsung saja. Kalau cover gue gak mau berkomentar lagi karena memang ini edisi cover yang ilustrasi full karakter, full macem-macem. Jadi kalian bisa lihat macem-macem di sini. Jadi kurang lebih kayak gitulah. Karena ini cover edisi khusus baru gitu. Dan ya, seperti yang gue sebutin di video pertama tentang series Harry Potter yang cover ini, yaitu spoiler covernya. Dan ya, itu aja. Nah, kita masuk ke ceritanya. Harry Potter buku ketiga ini berkisah tentang Harry pada tahun ketiga di sekolahnya, yaitu di Hogwarts. Di mana suatu ketika ada peristiwa penting yang menghebohkan dunia sihir, di mana seorang tawanan yang ada di penjara Azkaban melarikan diri. Dan dikabarkan tawanan ini mengincar Harry karena dia diduga itu adalah pengikut Voldemort. Lebih kayak itulah ceritanya, nanti akan ada hubungannya dengan si tawanan ini, si Harry dan Voldemort, kurang lebih kayak gitu. Dan ya, itu untuk sinopsis buku ketiga. Nah, di buku ini petualangan mereka cukup seru, walaupun kayak gimana ya, kayak atmosfer dan suasana magis yang nggak seperti buku pertama, tapi action petualangannya lebih kuat di buku ini. Ya, kalau dibandingkan dengan buku 1 dan kedua tentunya. Nah, itu hal yang gue suka. Jadi kita lebih fokus ke action dan petualangannya. Penuh aksi lah, penuh mantra-mantra sihir dan sebagainya. Karena ya memang benar, seperti yang gue sebutin di sinopsisnya, kalau ini ada hubungannya dengan tahanan penjara yang mencoba ingin membasmi Harry. Jadi Harry harus berusaha untuk melindungi diri, mengungkapkan banyak hal, peristiwa dan misteri yang ada karena dia ingin tahu alasan si tawanan ini mengincar dia, kok bisa kabur dari Azkaban dan sebagainya. Nah, maka Harry melakukan petualangannya sendiri gitulah. Seru. Pokoknya action dan petualangan seru. Terus kisah pertemanannya antara Harry, Ron dan Hermione juga semakin bikin pembaca simpati dan empati gitu loh. Bikin, oh, ini mereka kayak pertengkaran ada dan tiada, kadang kayak baik-baik banget, kadang kayak berselisih banget, terutama Ron dan Hermione itu kayak dan ini adalah hal yang gue suka juga. Perubahan karakternya itu terlihat jelas, dimana kayak mereka semakin dewasa gitu loh, semakin berumur. Udah tahun ketiga di Hogwarts gitu kan. Dan terlihat juga Ron dan Hermione ini kayak ada percikan-percikan cinta, walaupun kayak love-hate relationship gitulah. Nah, ini gue suka tentang hubungan antar karakternya. Di sisi lain, hal yang gue gak suka dari buku ketiga ini sebenarnya masih mirip-mirip, yaitu pengulangan narasinya. Dimana seperti yang di buku kedua dan di buku ketiga ini juga terjadi, hal-hal yang udah dijelaskan diulang-ulang lagi gitu loh. Di buku ini juga ada kayak menjelaskan tentang topik seleksi, menjelaskan ulang tentang asrama, menjelaskan ulang tentang pertandingan Quidditch, dan seterusnya lah, seputar Hogwarts. Dan guru-guru juga dijelaskan ulang, kayak guru ini mengajar ini, kayak kita udah tahu loh dari buku-buku sebelumnya.
ya pastinya orang baca ini harus berurut karena memang ceritanya nyambung, gak mungkin orang langsung baca buku ketiga kan. Jadi gue pikirnya kayak narasi yang dihadirkan yang mengulang-ulang kayak gitu kayak agak overuse, bukan overuse juga sih, kayak tidak pada tempatnya atau tidak terlalu bermanfaat lah. Pastinya orang pasti baca dari buku pertama dan orang pastinya juga udah tahu loh tentang asramanya, tentang gurunya. Kecuali ada misalnya diperkenalkan guru baru gitu kan. Nah, itu baru harus dijelaskan guru barunya ngapain. Tapi entah bagaimana, walaupun ada hal-hal narasi yang mengulang-ulang kayak gitu, gue lebih suka plot, alur cerita, dan narasi di buku ini dimana lebih smooth gitu loh, lebih terstruktur, lebih tertata, lebih rapi dibanding kedua buku sebelumnya. Entah ini karena terjemahannya atau memang dari sananya, dari J.K. Rowlingnya udah kayak penulisannya makin lebih baik gitu. Tapi gue lebih suka di buku ini dibanding dua buku sebelumnya. Dan gue baru sadar ketika baca buku ini, smooth banget gitu, gak ada yang terasa dipaksakan atau tiba-tiba muncul aja entah dari mana. Lebih halus lah, lebih bagus gaya penulisannya di buku ini. Dan kurang lebih kayak gitulah gue review untuk Harry Potter buku ketiga. Kalau kalian penasaran ya harusnya kalian sebagian besar udah baca sih. Siapa yang nggak tahu series Sejuta Umat ini? Dan ya, sekian deh review gue untuk buku ini. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Dan kalau kalian punya opini-opini lain seputar buku ini yang gue bahas, tulis aja di kolom komentar. Dan ya, bye!